persenjataan yang lengkap dan tenaga yang mumpuni yang akan menentukan kepentingan kita. Inilah profil pasukan intelijen khusus Raja Wali, Badan Intelijen Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Jadi video yang Anda lihat tadi adalah gelar pasukan Raja Wali dari Badan Intelijen Nasional. Nah, gelar pasukan itulah kemudian yang sekarang ini menimbulkan pro kontra gitu, baik dari kalangan pengamat, DPR, bahkan juga dari senior TNI. Salah satunya yang paling sedang viral adalah pesan dari senior TNI, Letnan Jenderal TNI Saidiman Suryo Hadiprojo. Beliau mempertanyakan bagaimana mungkin ada sebuah lembaga intelijen di Indonesia dan kemudian punya pasukan tempur. Saya akan mengajak Anda, mendiskusikan Anda dengan Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Nurdin Zainal. Beliau ini orang intelijen, jadi sebenarnya jadi wajahnya memang tidak terlalu banyak dikenal publik. Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini betul Bapak dulu terakhir itu posisinya intel double nih ya Pak ya, Asin TNI dan Kepala Badan Intelijen TNI ya, Bais ya Pak ya. Ya betul, setelah jadi Pangdam saya kemudian Asintel baru 5 bulan, kemudian saya menjabat dengan Bais kalian merangkap 2 jabatan itu. Merangkap jabatan dan banyak ya. Bapak sejak perwira pertama sampai menengah terus banyak menghabiskan di lingkungan intelijen. Saya 32 tahun pengabdian di Angkatan Darat, kurang lebih 25 tahun lah di intelijen, dari unit yang paling kecil sampai alhamdulillah jadi Kabais gitu. Iya, matang sekali. Jadi hitung-hitung cuma 7 tahun di luar dunia intelijen ya, pegang teritorial sebagai Kasdam kemudian jadi Pangdam ya Bapak ya. Iya betul. Iya. Nah ini memang apa yang salah sebenarnya Pak kok sampai kemudian senior TNI seperti Pak Saidiman mempersoalkan keberadaan pasukan Raja Wali yang kemarin digelar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu? Jadi saya harus tabayun, jadi apakah tupoksi BIN sekarang sudah berubah atau tidaknya sehingga muncul pasukan seperti itu. Tapi setelah saya baca Perpres nomor 90 kalau tidak salah ya, di situ ternyata tupoksinya tetap. Sehingga memang menjadi pertanyaan buat diri saya sendiri dan teman-teman, apakah mungkin atau apakah betul untuk BIN mempunyai pasukan khusus seperti itu, bahkan digelar di depan publik. Karena pemahaman saya, personil BIN itu sebenarnya didesain untuk menjadi agen handler. Jadi dia seorang agen yang dikirim ke tempat bakal musuh atau tempat musuh, kemudian di sana dia membangun jaring, tugas yang sebenarnya adalah membangun jaring untuk mencari informasi aspek intelijen. Dan bicara tentang BIN, aspek intelijennya adalah aspek strategis, bukan taktis ya. Itu jelas ada cumemu, artinya ada ideologi politik, sosial, ekonomi, tapi juga ada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh negara setempat, sejarahnya, jaring komunikasi, pelabuhan, dan itu deh, sangat strategis banget. Dan biasanya dilakukan juga bisa di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Betul. Kalau di dalam negeri bisa saja dia masuk satu daerah, kemarin ada satu pejabat menyampaikan di daerah yang panas lah, misalnya Papua misalnya. Bayangan saya kalau seorang agen BIN datang ke Papua adalah dia datang ke sana, tentu saja berpakaian preman, kemudian dia biasa membangun satu safe house namanya bagi teman-temannya, kemudian mulailah dia membuat jaring dari lokal setempat untuk mencari informasi yang diperlukan, dan informasinya adalah tentu yang strategis, bukan yang taktis. Misalnya, kebetulan kita sudah kemarin contoh Papua kan, misalnya Papua sekarang bergolak terus. Saya letnan sampai kapten di sana Pak. Sampai Kodam juga saya di sana. Ya, Pangdam di sana ya Pak. Ya. Kok tidak selesai-selesai? Tentu ada satu masalah yang mungkin belum terbuka. Dan kalau kita lihat, memang akhir-akhir ini adalah masalah Papua diinternasionalisasikan, dibawa keluar untuk dapat dukungan di luar dalam di PBB. Nah, bayangan saya namanya BIN adalah mencari aspek itu.
Mungkin di dalam negeri ada elemen-elemen tertentu yang ingin membawa kejadian di Papua sekecil apapun dibawa ke internasional. Jadi kalau misalnya ada letusan tembakan di satu hutan, sebetulnya itu adalah peluru bagi elemen-elemen luar negeri, dalam negeri yang tidak suka Indonesia untuk dibawa ke luar negeri. Bayangan saya seperti itu. Ya. Jadi kalau anggota BIN datang ke sana, tentu tidak berpakaian dinas, tidak mau celana panjang, apalagi masuk ke pelosok-pelosok hutan. Karena untuk pelosok hutan tentu saja sudah ada tentara setempat. Bahkan katakanlah tentara setempat kan dapat BKO juga pasukan dari luar Papua. Di antaranya Sandi Yuda yang sudah jagolah mencari intelijen taktis. Kalau mereka menemukan intelijen strategis, mereka tuh pasti akan menyampaikan ke BIN. Dalam hal ini di tiap lokasi di Kodam kan ada Binda, Kabinda. Ya. Nah, bayangan saya Kabinda inilah, karena di dalam pasal 2 Undang Perpres ada tugas koordinasi. Artinya BIN itu adalah koordinator tertinggi di negara ini untuk mengkoordinasikan semua badan institusi yang punya fungsi intelijen. Dalam negeri, luar negeri, Kumdam, Kemigraan, macam-macam, Polri, disitulah digodok. Ya. Sehingga bayangan saya adalah kalau mengirim agen intelijen Papua, itulah yang dicari. Kemudian sebetulnya mungkin seharusnya kalau pemahaman saya, kalau misalnya Papua tidak pernah selesai dan di PBB selalu disuarakan Papua, dan kita melihat beberapa negara termasuk PNG, negara-negara di Asia Pasifik, kenapa mendukung kemerdekaan atau keinginan referendum Papua? Inilah mestinya harus dicari oleh BIN. BIN bisa bekerjasama dengan Deplu, bisa juga dengan Depdagri, kalau misalnya untuk di dalam negeri, kalau di luar negeri, ya Deplu. Masuklah silakan ke PNG misalnya, agennya. Buatlah jaring di sana. Kenapa PNG atau diarahkan supaya PNG membantu Indonesia, bukan membantu GPK ya. Karena suara PNG di Asia Pasifik cukup keras, cukup didengar. Negara Pasifik sendiri sebenarnya negara kecil, dan mereka sebetulnya juga agak melihat bagaimana sikap PNG. Nah, kemudian menurut saya juga ada satu kekuatan yang bisa kita gunakan. Negara Pasifik adalah Melanesia. Dulu sering disebut kita agak hati-hati, Melanesia Brotherhood sebagai ancaman. Menurut saya juga di mindset yang salah. Karena apa? Di Indonesia, Melanesia tuh banyak. Di Ambon, Maluku, ya Papua, dan besar jumlahnya. Kenapa tidak justru kekuatan Melanesia itu digunakan oleh kita untuk mendekati negara Pasifik? Sehingga masalah-masalah yang ada di Papua itu bisa kita pagari tidak sampai ke PBB. Ya. Iya kan? Oke. Nah, Deplu juga begitu tentu bagian. Ya. Kembali ke soal tadi Bapak, kan ada Kabinda, katakanlah kita kasus Papua, kita kembali ya Pak ya, ada Kabinda. Ya. Terus kemudian ada agen yang masuk di sana. Apakah agen yang masuk di sana itu selalu diketahui oleh Bapak sebagai Pangdam misalnya? Ya. Dalam operasi seperti itu biasanya mereka datang senyap, tapi paling tidak Pangdam diberitahu, dan saya mengalami. Jadi Kabinda tuh datang ke Pangdam melaporkan, kemudian mereka menyampaikan tugasnya. Tapi kemudian tidak biasa semua ya? Tidak semua ya? Saya tidak tahu Pangdam lainnya, tapi Kabinda yang saya saat itu masih kontak. Kemudian ya kita diskusi. Oke, taktis kita akan laksanakan oleh pasukan saya, strategi silakan Anda. Tapi kalau saya akan menemukan juga aspek strategis, pasti akan sampaikan juga kepada Binda. Karena Binda nanti dibawa ke Jakarta, disitulah nanti BIN mengkoordinir informasi dari Deplu, dari dalam negeri, dari Kumdam Migrasi. Disitulah sebetulnya peran Kabinda itu sangat sentral kalau di daerah. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau ada pasukan datang dari BIN masuk ke pelosok. Saya bingung pertama gelarnya seperti apa. Apakah perorangan, kelompok, regu, ya. Kemudian nanti kendalinya siapa? Apakah Kabinda? Kan di Papua tuh banyak pasukan yang gelar. Kalau tidak dikoordinasikan, bisa salah lirik lah istilah kita lah. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Salah liriknya orang bersenjata ini beda Pak dengan salah liriknya orang yang Iya, saya paham ya. Itu bisa berbahaya di lapangan. Ya. Dan tentu saja menjadi pertanyaan misalnya
selama saya tugas di Papua, misalnya waktu letnan sampai kapten itu saya kenal dengan berapa tim Nanggala. Ya. Itu isinya Kopasanda yang matang-matang lah. Setelah saya jadi panglima, namanya sudah Maleo. Dan mereka melaksanakan kegiatan seperti intelijen taktis, tapi untuk yang taktis. Kalau menemukan strategis, disampaikan kepada saya sampaikan ke Mabes TNI untuk digodok di BIN. Gitu. Ya. Oke, sebentar. Mungkin banyak publik yang tidak paham apa membedakan antara intelijen strategis dengan intelijen taktis. Kalau intelijen taktis, Pak, intelijen begini. Misalnya kita mau bertempur, misalnya satu peleton mau menyerbu satu daerah, diperlukanlah intelijen taktis. Di situ ada cumemo, cuaca, medan musuh. Misalnya cuacanya di daerah sasaran itu seperti apa, biasanya dilihat ada matahari terbit, matahari terbenam, kemudian medan ada namanya 5 aspek medan, jalan pendekat, rintangan dan lain-lain. Ya, kemudian musuhnya kekuatan berapa, itu cumemo. Taktis. Kalau intelijen strategis itu sangat luas. Biasanya bicara yang sangat gede. Apalagi kalau bicara di luar negeri operasinya. Itu adalah ipolexos punhankamnya negara setempat. Negara yang bakal jadi lawan kita misalnya. Di situ juga kita pelajari sejarah negara itu. Tokoh-tokoh negara itu juga. Industri militernya, jaring-jaring komunikasinya, jaring jalannya. Itu yang dicari oleh aspek strategis ada 14. Sangat gede, Pak. Jadi tidak dibayangkan kalau misalnya ada pasukan mencari dari BIN yang notabene adalah tugasnya mencari aspek strategis, terus datang ke Papua misalnya. Walaupun bisa terjadi seperti saya katakan tadi, kalau misalnya yang dicari adalah kenapa Papua tidak pernah selesai, mungkin ada masalah kaitan dengan luar negeri, itulah siapa negara yang masih dibantu, organisasi internasional yang masih membantu Papua gerombolan maksudnya ya, yang seperti itu mestinya lebih jauh lah, lebih tinggi. Oke. Nah, dan mereka memang juga, dan seperti kata tadi, personal intelijen BIN itu adalah handler. Jadi dia didesain untuk menjadi agen handler. Dia datang ke satu, jadi dia mengendalikan. Jadi dia cukup di satu tempat, tapi dia membuka jaring setempat, direkrut oleh dia supaya membantu dia mencari tugas, melaksanakan tugas, dia kendalikan. Itu sebetulnya yang paling penting, sehingga agen-agen dari BIN kemampuan seperti itu diperlukan. Ya. Membuat jaring. Manakala kemudian diperlukan operasi-operasi bersenjata, dari mana sumber dayanya BIN ini? Dari BIN. Itulah yang jadi pertanyaan sekarang, karena selama saya bertugas, saya tidak pernah bertemu dengan katakanlah pasukan yang dari BIN yang bermain di lapangan. Atau mungkin tidak pernah saya melihat, tapi kembali kalau saya Pangdam mestinya saya tahu seperti itu kan. Saya juga pernah di Ambon waktu saya Danrem, saya tiba-tiba ditunjuk jadi komandan Satgas terbesar mungkin waktu itu karena ada 132 aparat intelijen TNI, darat, udara, dan kami bekerja. Ya. Tidak bertemu juga. Tapi pada saat menemukan aspek strategis, biasa saya laporkan presiden dengan BIN. Disitulah BIN sebagai sebetulnya tuh. Ya. Jadi aspek yang dicari sangat strategis, jauh. Oke, Bapak kan itu tidak akan ditemukan di maksud saya tuh. Ya, Bapak kan pernah menjadi Asintel Panglima TNI dan kemudian Kepala Bais. Itu hubungannya bagaimana dengan BIN selama ini? Jadi BIN itu adalah koordinator fungsi-fungsi intelijen negara. Jadi semua institusi yang punya fungsi intelijen, TNI, kepolisian, Kumdam, Depdagri, luar negeri, dan beberapa institusi lain itu dikoordinir oleh BIN. Ya. Mereka punya rapat-rapat yang biasa annual, kemudian masukan-masukan dari institusi tadi yang punya fungsi intelijen dimasukkan ke BIN. BIN lah mengkoordinir dan digodok, dijadikan kajian dan memberikan masukan kepada negara. Usernya adalah presiden negara. Sangat tinggi itu. Ya, jadi sebenarnya lapornya langsung ke presiden gitu ya. Dan ya, sementara kalau untuk penindakan-penindakan itu diminta perbantuannya kepada TNI dan Polri untuk pasukan-pasukan semacam tadi Bapak nyebut, misalnya Bapak nyebut Nanggala. Yang mana? Tadi misalnya kayak pasukan Nanggala itu di bawah TNI atau di bawah BIN itu? Atau BKO gitu? Enggak, jadi waktu saya di sana karena Pangdam Papua itu masih sebagai komandan operasi waktu itu. Ya. Jadi dapat bantuan dari pasukan manapun dari TNI itu kendalinya di bawah Kodam.
di bawah Kodam. Jadi pasukan misalnya dari Kopassus datang, di bawah Kodam kendalinya. Kemudian dari Kodam di Jawa bisa dikirim lagi, tetap di bawah Pangdam kendalinya. Jadi kalau di Kodam, dalam melaksanakan operasi di sana, itu mendapat perbantuan dalam status BKO, bawah kendali operasi, dari pasukan-pasukan yang datang dari luar Kodam Papua, dari Jawa, dari Kostra, termasuk dari Kopassus. Di antaranya adalah Sandi Yuda untuk melaksanakan operasi intelijen di sana. Juga ada pasukan terbuka juga, Kopassus juga. Intinya mereka masuk pada saya dan kendalinya di bawah saya BKO. Ya. Istilahnya BKO operasi. Ya, sebagai orang intelijen, kalau itu kan biasanya operasinya senyap dan orang-orangnya biasanya juga itu ordinary people gitu ya, kalau bergabung dengan orang tidak terlampau mencolok. Tapi juga ada satu moto yang katanya kalau sukses tidak dipuji, kalau hilang tidak dicari. Itu kan begitu, apa maksudnya itu Pak di intelijen? Begini, jadi seorang intelijen itu memang dalam petik harus seperti kelihatan orang biasa, ordinary people, berpakaian, berbuat, termasuk mobilnya jangan aneh-aneh, jangan mobil kemudian antenya 5 biji biar kelihatan dia, enggak. Jadi biar orang tidak nyangka siapa dia, gitu ya. Kecuali misalnya pejabat level tinggi kepala bin siapa yang tidak semua orang tahu, tapi yang dikerjakan oleh bin tidak boleh tahu kan. Jadi dia harus ordinary people banget, tidak boleh sangat mencolok, tidak boleh. Jadi kalau misalnya dia sudah ketahuan, karena mereka datang ke satu tempat itu biasanya pakai kedok, cover pribadi, cover kegiatan, cover story untuk melengkapi dia. Jadi misalnya saya datang suatu daerah nih, di daerah karena tarik di pelabuhan, saya masuk ke sana mungkin jadi kuli pelabuhan. Kemudian kegiatannya mungkin jadi cari apa-apa pelabuhan gitu ya, jadi tukang manggul apa, kemudian ada cover story-nya juga. Kenapa saya di situ? Itu lengkap banget. Jadi jangan beda sama sekali dengan orang sekelilingnya. Anda tadi bilang, sangat betul. Ordinary people, tidak emosional. Ya kalau sekali ketahuan, ya harus ditarik. Harus ditarik, di pull out tuh. Kalau ada seorang aparat intelijen di lapangan, terbuka kedoknya, ya ditarik. Tidak ada. Saya punya cerita lucu tentang itu. Saya pernah juga ditarik tiba-tiba di Ambon. Okay. Jadi waktu saya kapten ya, kemudian bertiga saya diutus ke satu daerah di Ambon, karena ada informasi masuknya senjata dari Filipina ke Papua. Yeah. Cover saya adalah seorang dari Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan waktu itu. Kemudian kegiatan saya sedang membuat film dokumenter, story-nya begitu. Yeah. Kemudian waktu di perahu, pas kedatang, saya kebetulan kenal dengan yang pegang kapalnya. Waktu saya cerita, dia ngomong, kemana Pak? Saya mau ke daerah sana. Kenapa? Saya dari Dikbud nih, mau bikin film dokumenter, bla 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 gitu deh. Orang itu ngomong, wah pas lah nanti sampai di pulau sana, saya ini punya restoran gitu. Nanti datang. Dalam hati, alhamdulillah saya punya key person ya, orang penting di satu daerah. Tiba-tiba malam-malam saya ke sana ngobrol, datang anggota polisi junior saya. Dia tidak melihat dan tidak tahu apa-apa, tahu. Iya, tapi dia polisi. Ya. Dan itu junior saya, tiba-tiba menghormat. Selamat malam komandan. Wah, habis deh saya bilang. Jadi yang punya warung itu bengong kok. Dia dengan tenang, ini senior saya ini bla bla bla. Terbuka saya tuh kadang pulang saya, namanya dicabut. Saya lapor di pull out. Jadi harus hati-hati benar. Iya, pernah mengalami begitu. Jadi agak aneh kalau sekarang tiba-tiba ada gelar pasukan begitu, meskipun mereka wajahnya tidak kelihatan, tapi kan jenis kemampuan, kemudian jenis senjatanya dan sebagainya jadi ketahuan kan, gitu kan Pak? Ya, jadi bahwa seorang agen intelijen harus punya kemampuan menembak, berkelahi, saya setuju. Ya. Karena pada satu saat, kalau mereka sedang di satu tempat infiltrasi misalnya, ketahuan oleh lawan, dia harus punya dua kemampuan lainnya, adalah evasion and escape namanya. Ya. Escape and evasion, meloloskan diri dan menghindar. Jadi tidak bertempur, kalau harus bisa menghindarkan diri. Jadi agen-agen BIN harus punya kemampuan itu, escape and evasion. Jadi kalau dia di satu negara, apalagi di negara luar ya, kemudian sudah mulai ketahuan, dia harus punya kemampuan untuk meloloskan diri dan menghindar itu. Dan senjatanya biasa senjata pendek, walaupun zaman sekarang ada senjata lipat. Yang gede dilipat bisa saja, tapi harus hati-hati banget. Karena masuk apalagi ke luar negeri kan bawa senjata tidak mudah, kecuali ada agen support di daerah setempat yang bisa memberikan senjata seperti di film-film itu. Dan itu yang biasa terjadi. Senjatanya datang dari tempat kita operasi gitu. Tidak bawa dari home base.
Oh, tidak bawa dari home apalagi base. sepanjang. Ya. Ada yang Orang dibawa, kan membayangkan, tapi juga kalau yang paling bagus ada dapat. orang Yes, membayangkan benar. kalau jadi agen intelijen itu seperti James Bond gitu. Oh Apakah ya, itu ya. apakah Cuma memang itu kan bukan intelijen militer ya. ya, Dia bukan intelijen militer tapi kan dia. ya. Oke, ini beda ya Pak ya. Dan tidak Beda, seperti beda. dengan Tapi kemampuannya banyak yang hampir sama sih. Mhm. Banyak hampir sama. Ya. Karena kalau bayangan saya, kalau BIN datang ke satu negara atau negara bakal musuh atau musuh, pasti dia kan civilian berpakaian ya. Ya. Mestinya tentu dilengkapi dengan semua dokumen yang diperlukan. Nah, senjata bisa saja disupport oleh agen setempat, agen lokal namanya, memberikan senjata. Ya. Untuk keamanan bisa begitu. Di luar soal undang-undang, kemudian banyak yang mempersoalkan juga, termasuk senior Pak Sayyidiman, apa sebenarnya yang jadi masalah ketika kemarin kemudian ada pasukan Raja Wali yang disebut intel tempur. Kalau saya menyimak pidatonya Kepala BIN Pak Budi Gunawan jelas menyebut sebagai intel tempur. Itu di mana persoalan yang akan muncul kalau itu dilakukan? Iya, saya juga mendengar disebut intelijen tempur. Kalau intelijen tempur berarti tugas dia adalah mencari aspek intelijen untuk kepentingan pertempuran. Kalau di dalam negeri ya agak aneh sebenarnya, kecuali kalau menghadapi gerombolan. Tapi kalau menghadapi gerombolan di Papua, di sana berarti kan intelijen taktis. Yang saya katakan tadi, cuaca, medan musuhnya taktis. Dan itu bukan porsi BIN menurut saya. Karena BIN bisa strategis. Aspeknya bukan itu. Sehingga agak, ini mau pasukan mau digelar di mana, bagaimana kendalinya, kemudian aspek intelijen apa, kalau misalnya dia bekerja di dalam negeri. Kemarin belum membicarakan tentang spot di Indonesia ya. Kalau di luar negeri sih, pasti yang mereka cari adalah aspek intelijen strategis itu. Tapi kalau dalam negeri, ya seperti kecuali katakan tadi, masalah Papua, tapi BIN mencari aspek strategisnya apa. Tadi tuh kaitan dengan negara-negara yang support gerombolan gitu loh. Terus ada LSM luar negeri yang mensupport gerombolan, nah itu gitu. Itu aspek mereka, tapi itu jarang, tidak usah ke hutan, itu malah di kota nyarinya. Di kota. Karena biasanya orang luar yang membantu katakan perjuangan orang-orang Papua itu pasti orang-orang yang punya well itu di kota-kota itu, tadi Jayapura, di Sorong, disitulah mestinya mereka cari. Karena kalau di hutan nggak ada mereka. Dan senjatanya bukan senjata peralatan tempur seperti yang dipamerkan kemarin. Ya, saya juga kaget tadi, panjang banget senjatanya, gede-gede banget, bagus itu. Saya pikir mungkin bisa dilipat atau gimana ya, saya juga nggak bisa. Tapi memang jarang itu. Itu senjata standar TNI atau bukan sih Pak kalau Bapak lihat? Saya karena tidak melihat secara fisikly ya, saya tidak tahu persis itu. Tapi seperti sniper kan itu panjang banget ya. Mungkin pasukan tertentu kita, mungkin di Kopassus, di Gultor, Denjaka, Bravo, mungkin ada yang begitu ya. Tapi kalau di pasukan standar ya, di Kodam-Kodam, saya sampai dengan tadi Komandan Batalion Pangdam rasanya tidak melihat senjata seperti itu. Ya. Atau mungkin sekarang karena senjata sekarang sudah begitu, yang dulu mungkin zaman saya nggak ada gitu. Ya, jadi orang kemudian menghubung-hubungkan dengan ketika Panglima TNI dijabat oleh Bapak Gatot Nurmantio waktu itu. Beliau kan ribut-ribut mempersoalkan masuknya senjata gitu. Apa ada kaitannya dengan itu kira-kira Pak? Saya tidak berani berspekulasi ya, karena memang suara itu juga saya dengar. Dan pada saat Pak Gatot menyampaikan, menanyakan, itu kan kemudian ada sanggahan, tapi kan terakhir tidak jelas kemana juga akhirnya. Saya nggak tahu persis kalau itu sih. Oke, kalau gitu kita kembali ke soal yang dalam pada gelar kemarin itu kan kelihatan sekali pasukan-pasukan itu memang dipersiapkan untuk sebuah medan pertempuran gitu. Yang tadi Bapak menyatakan Bapak tidak memahami karena kalau dalam negeri juga tidak mungkin, kemudian di luar negeri tidak mungkin karena itu kita kan berarti infiltrasi ke luar negeri gitu ya Pak ya. Betul. Kalau pengalaman kan selama ini infiltrasi itu ke luar negeri itu dilakukan oleh militer kan, bukan oleh BIN kan Pak kalau untuk seperti itu. Enggak, memang BIN juga punya tugas karena salah satu tugas BIN juga kan melaksanakan penyelidikan, pengamanan, penggalangan di luar negeri dan di dalam negeri. Ya. Jadi bisa BIN ke luar negeri. Bisa. Ya. Jadi misalnya nih saya senjata maksud saya dengan senjata seperti itu yang kemarin itu. Kalau senjata seperti itu dibawa ke satu negeri yang kita belum katakanlah belum punya agen support yang bisa membantu, itu tidak mudah.
Karena di pelabuhan udara aja sudah akan ketahuan. Ya. Kalau yang cantik adalah biasanya kita berangkat menggunakan paspor palsu tentunya, nama dan lain-lain. Nanti disupport senjatanya di daerah tempat kita bermain, mestinya itu begitu. Atau dalam bentuk diselundupkan, bisa saya dari kita bisa, tapi diselundupkan bisa saja. Tapi mungkin tidak ditenteng oleh yang bersangkutan, ya pemahaman saya sih. Ya, jadi orang jadi banyak bertanya-tanya gitu. Kalau memang kemudian BIN punya pasukan tempur sendiri, intelijen tempur dan sendiri, mau dikemanain ini polisi dan TNI dan polisi gitu? Kalau Ya, memang saya juga berpikir ya, bertanya, ini apa tidak sebaiknya Kepala Staf Angkatan juga, termasuk Panglima TNI, dalam ini ya, bisa berkoordinasi untuk menanyakan kepada BIN sebetulnya ya, apa sebetulnya rencana atau sasaran dari BIN dengan membentuk pasukan seperti itu. Karena pasukan seperti itu sebenarnya kan di Angkatan Darat tidak kurang. Udara ada, laut juga sama, sudah hebat-hebat terlatih dan sudah teruji di medan manapun lah ya. Terakhir kan di Somalia begitu tuh. Ya pasukan itu juga Kopassus juga dibantu Angkatan Udara dan Laut yang pasukan khususnya. Ya. Dan BIN itu sebenarnya kan mengkolek informasi sebenarnya tuh. Memang kalau di Angkatan Darat ada namanya Ontaipur, peleton pengintai pertempuran. Dia memang physically dia patroli mencari musuh dan mencari keterangan, bisa saja kontak. Tapi kalau BIN saya pikir tidak akan menghindari kontak tuh. Ya. Jadi makanya itu kemudian ketika ini muncul gambar video-video muncul itu banyak senior-senior TNI terutama yang jadi bingung ya. Mungkin kalau yang masih berdinas mereka rada-rada kikuk gitu untuk mengatakan gitu ya. Paham, ya. Cuma buat saya karena supaya publik sebetulnya bahkan tidak bertanya-tanya, kemudian kira purnawirawan juga tidak bertanya-tanya sehingga muncul spekulatif yang liar. Bagusnya sih institusi resmi ya, Kepala Staf Angkatan Darat lah sebagai pembina juga harus tahu nih sebetulnya apa yang dimaui, apa rencana BIN itu, karena menyangkut penggunaan kekuatan bahkan bersenjata ya. Kalau saya melihat seperti itu, saya juga hanya melihat sekilas, tapi dia berpakaian hitam, bahkan disamar mukanya, yang tidak pernah terjadi bagi seorang intelijen BIN. Menurut saya wajahnya disamar, jarang. Oh gitu Pak? Jarang. Oh ya, karena bermainannya kan di kota, di dunia, di negara maju. Ya kayak saya kebetulan pernah jadi attaché militer di Belanda. Di Belanda ya Pak ya? 3 tahun, ya di Belanda. Dan saya tahu bahwa teman-teman saya attaché yang lain, kita juga intelijen. Adhan itu intelijen, tapi terbuka. Kita belajar di satu negara, meneliti, membaca radio, membaca koran, gitu aja kolektifnya. Tapi saya tahu juga bahwa negara lain ada orang-orang yang intelijen tertutupnya ada. Pada saat itu saya tidak tahu, mungkin juga Indonesia juga mungkin gitu bisa, tapi kan saya tidak tahu juga. Ya seperti itu mestinya, dan pasti tidak akan menyamar itu kan, berjas, berdasi atau berkas atau berjaket gitu. Pistol pun tidak perlu sebetulnya pistol. Jadi penyamarannya bukan dengan wajah yang dicoret-coret begitu, tapi justru. Oh iya. Kalau ke sana, kalau saya misalnya saya orang BIN, saya akan ke sana, saya akan buka restoran mungkin, bukan kedai mungkin deh, yang gitu-gitulah, buka apotek lah. Ada satu sebetulnya kalau panjang waktunya ada satu contoh, Robert Wering itu intelijen terkenal banget, Jerman yang bisa melumpuhkan Inggris dalam waktu berapa menit. Tapi mungkin waktu tidak ada ya. Nanti kita akan bicarakan Pak Seri, ini menarik karena Bapak sebagai praktisi intelijen lah gitu, orang yang kita akan bikin, tapi kita sekarang fokus dulu pada pasukan Raja Wali ini ya. Oke, setuju. Ya, next kita bisa bikin perbincangan semacam itu lagi. Nah, jadi sebentar, ingat boleh saya potong? Karena tadi Mas Huri Subenu ngomong kalah, menang tidak dipuji, kalah tidak ditangisi kan. Memang orang intelijen seperti itu, bahkan pita jasa pun tidak ada. Jadi kalau misalnya kita mengharap seperti itu, ya jangan jadi orang intelijen. Tidak ada bintang jasa. Ya, artinya tidak di dalam terbuka kemudian dikasih cepat bintang jasa karena ada orang intelijen, enggak lah. Nah kalau tadi kemarin ada dewan anggota kehormatan itu apa maksudnya anggota kehormatan intelijen itu?
Saya tidak tahu persis ya, tapi mungkin karena khususnya Pak Hendro ya, mungkin Ya. karena beliau memang orang intelijen dan beliau adalah salah satu mentor saya. Oke. Waktu beliau Pangdam tuh saya dandimnya, kemudian beliau Asintel, saya wadanit Intelnya di Jakarta. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau lah. Ya. Mungkin karena beliau juga pernah jadi kepala BIN dan beliau juga banyak berkiprah, diberikanlah anggota kehormatan. Tapi kalau Mbak Puan dan lain-lain, saya nggak paham apa alasannya, hubungannya apa dengan itu. Kalau Pak Hendro masuk akal. Ya. Masuk akal. Jadi dari gelar pasukan Raja Wali kemarin banyak hal yang harusnya bikin jelas supaya jangan sampai muncul gesekan gitu ya di lapangan antara satu kesatuan dengan kesatuan lain, Pak Nurdin. Betul. Tentu sekarang yang paling banyak bertanya, misalnya kan ini juga sudah di mana, misalnya Gultor ya, Angkatan Darat, Denjaka, kemudian Bravo, ini pasukan apa lagi nih, misalnya begitu ya. Terus apa bedanya dengan kita ya? Kapan kita main bersama, itu juga pasti bertanya, sampai di mana latihannya ya. Ya. Oke. Karena kualifikasi yang tiga pasukan khusus tadi, 3 angkatan tuh kita tahu banget lah. Dan mereka brevet tuh betul. Brevet tuh betul lah, pantas gitu lah ya. Dipilih orang. Saya tidak tahu persis berapa kemarin yang dilatih misalnya ya. Yang di BIN, kalau tidak salah 130 orang itu berapa ya itu pasukannya. Oke. Nah, artinya sebenarnya kembali kalau negara membutuhkan operasi-operasi yang bersifat tempur seperti itu, sebenarnya BIN bisa berkoordinasi dengan TNI untuk minta perbantuan atau BKO begitu ya Pak dalam hal ini? Kalau misalnya itu di dalam negeri sebetulnya TNI sudah cukup. Jadi di Kodam-Kodam sudah ada pasukan-pasukan dengan kemampuan intelijen. Apalagi kalau misalnya dapat bantuan dari Sanda ya. Dan pasukan Sanda itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya di daerah operasi itu kemungkinan ada aspek yang lebih strategis menyangkut kegiatan negara lain di negara kita, bisa saja BIN masuk ke situ. Bisa saja, dan menurut saya pantaslah itu masuk ke situ. Makanya ada kabinda di beberapa provinsi kan kepentingannya untuk itu sebetulnya. Tapi kembali yang strategis. Yang strategis, bukan taktis dalam hal ini artinya pasukan. Bukan taktis, karena kalau taktis dia nggak perlu. Bahkan kalau misalnya anggota BIN sedang melaksanakan tugas menemukan aspek taktis, berikan saja kepada komandan setempat. Sebaliknya, kalau Kodam sedang melaksanakan ini aspek strategis, ya kita laporkan ke Mabes TNI, nanti Mabes TNI ke BIN koordinasi di sana BIN untuk penggunaan. Jadi jelas kok kompartementasinya jelas. Ya, jadi poinnya sebenarnya Bapak tidak melihat urgensi untuk membentukkan pasukan semacam itu ya? Ya, sampai dengan sekarang kalau misalnya itu digunakan dalam keadaan bentuk pasukan, bergerak dalam pasukan gitu, saya sampai sekarang belum mengerti lah. Mungkin kemarin kan kita dengar bahwa itu sebetulnya adalah demonstrasi dari latihan yang selama ini dia kerjakan, ya kan? Nah, pemahaman saya kalau kemampuan intelijen sebaiknya tidak banyak diketuai umum lah. Ya kan? Bahkan sekarang juga di pasukan-pasukan terpun gelar pasukan yang menampilkan kemampuan itu agak dikurangi kok. Ada zamannya memang semua, sekarang agak dikurangi. Karena kalau kita pada saat itu melaksanakan, misalnya Kostrad melaksanakan ulang tahun, digelarlah semua kemampuan. Kan ada agen-agen asing di negara kita itu ya. Ternyata Indonesia tuh Kostrad tuh kemampuannya begini. Sama dengan membuka kemampuan kita Pak Setu. Apalagi BIN sebaiknya jangan. Tapi bahwa dia harus punya kemampuan perorangan, yes. Jago berkelahi, jago nembak silakan. Karena tadi bila dia berada di satu daerah, apalagi di negara asing, terjepit, harus kabur, selain berkelahi ya, yang pertama adalah escape and evasion itu. Meloloskan diri dan menghindarin. Yang paling bagus itu. Jadi negara, bahkan ingat kan mungkin dua marinir kita yang di Malaysia kan? Ya kan? Mandan Harun ya Pak? Iya. Kalau banyak di negara asing kalau melarang itu, kita masih bagus mengakui. Kalau negara-negara tertentu ada yang kirim orang, ketangkap, tidak pernah secara resmi mengakui itu negara. Tidak akan diakui Pak. Ya itu yang disebut kalau gagal ya hilang tuh itu Pak. Ya, kalau gagal tidak dicari gitu ya Pak. Tidak dicari, betul. Baik, terima kasih Pak Nurdin Zainal, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Nurdin Zainal, mantan Asintel Panglima TNI dan juga sekaligus sebagai Kepala Badan Intelijen Strategisnya TNI. Sangat menarik perbincangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Pak Mas Heru ya. Oke. Selamat bertugas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.